Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Minggu Paskah, 2 orang dari murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 km jauhnya dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara persoalkan sambil berjalan ini sehingga sedih hati?" Mereka berhenti dengan heran. Kleopas, seorang dari mereka, balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang pendatang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Kejadian apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Tetapi para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati di salib. Padahal kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi sekarang sudah lewat 3 hari setelah kejadian itu. Lagi pula ada beberapa perempuan dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali, mereka malah mengatakan, telah melihat malaikat-malaikat yang berkata, Yesus hidup. Kemudian beberapa teman kami telah pergi ke makam itu, dan yang mereka lihat memang sesuai dengan cerita perempuan-perempuan tadi. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saudara-saudara belum juga mengerti, lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?" Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya, dan Yesus pura-pura mau berjalan terus. Tetapi kedua murid mendesak, katanya, "Mari saudara tinggal bersama kami, karena hari sudah senja dan matahari hampir terbenam." Masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah, tengah makan Yesus mengambil roti dan mengucap doa syukur. Dan ketika dibagi-baginya roti itu dan diberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?" Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain yang berkata, "Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon." Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagi roti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini dimulai dengan 2 orang murid Yesus yang berjalan meninggalkan Yerusalem. Padahal bagi Lukas, inti fokus misi Yesus adalah Yerusalem. Yerusalem adalah tujuan akhir dari kehidupan publik Yesus. Dan dari sanalah kemudian komunitas baru akan menyebarkan pesan Injil Yesus ke seluruh dunia. 2 murid itu berada dalam perjalanan meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus yang letaknya kurang lebih 10 km dari Yerusalem. Darah kehidupan, dan Yesus adalah jalan, the way, jalan itu. Masalahnya adalah saat itu mereka menuju ke arah yang salah. Yesus menuju Yerusalem, mereka meninggalkan Yerusalem. Dan Yesus yang bangkit itu bergabung bersama mereka sebagai teman perjalanan. Sayangnya mata mereka terhalang untuk mengenali Yesus. Mengapa demikian? Apakah karena anggapan mereka bahwa Yesus mati dan tidak mungkin hidup? Apakah karena sangkaan mereka tentang siapa sesungguhnya seharusnya rupa Yesus?
Tidak peduli, Yesus melihat mereka kecewa, putus asa. Dan Yesus mau terlibat dalam percakapan apa yang mereka percakapkan. Jawaban mereka ironis. Apakah saudara satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini? Yesus agak mempermainkan mereka, bertanya dengan nada polos, yang mana, hal apa? Ia ingin mendengar versi dua murid ini, dan ternyata versi mereka berbeda dengan versi Yesus. Mereka menceritakan Nabi, Yesus sebagai Nabi seolah-olah, tapi kematian adalah kegagalan misi Yesus. Setelah kegagalan, mereka tidak mengenali siapa Yesus. Mereka justru berharap bahwa dialah, Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Nah, bagi mereka, membebaskan Israel berarti merdeka dari tirani dominasi asing dan bahkan peresmian kerajaan Allah yang mereka pahami. Bahkan mereka juga bingung apa yang diceritakan para wanita tentang kubur kosong dan malaikat. Dan Yesus mendengar cerita ini. Mereka menyampaikan ini secara ironis kepada Yesus dalam perjalanan. Yesus kemudian menjelaskan seluruh isi kitab suci dan menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Yesus jauh dari tragedi, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dialami Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya merupakan penggenapan janji-janji perjanjian lama, penggenapan harapan Yudaisme, seperti yang diimani oleh Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Kita temukan dalam Kisah Para Rasul, kekristenan merupakan konsekuensi logis, perkembangan logis, penggenapan harapan Yudaisme. Yesus kemudian pura-pura melanjutkan perjalanan, tapi karena keterbukaan hati, seolah-olah menggemakan Injil Matius, aku orang asing dan kamu menyambut aku. Yesus datang sebagai tamu, tapi bertindak seolah-olah sebagai tuan rumah. Dia mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada kedua murid itu. Dan persis dalam tindakan itu, mereka mengenali Yesus sebagai Tuhan. Itulah Ekaristi, di mana kita mengenali kehadiran Tuhan Yesus di antara kita melalui pemecahan roti. Bukan hanya pada roti, melalui pemecahan dan pembagian roti dan mereka yang membagi roti yang sudah dipecah itu. Dan ketika mereka sadar Yesus sudah menghilang, mereka tetap merasakan kobaran api, semangat, kehangatan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berjalan bersama kita menjelaskan seluruh kitab suci? Dan semua berubah. Kegembiraan, insight, inspirasi itu membuat mereka memutuskan untuk berbalik, bertobat. Dalam arti kembali menyusuri jalan menuju Yerusalem. Bertemu dengan sesama mereka para murid, berbagi kisah kebangkitan, menyampaikan pesan Injil apa yang terjadi. Simon menceritakan bahwa ia diberi penampakan oleh Tuhan. Mereka bergembira. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh unsur hidup Kristiani ada dalam cerita ini. Setidaknya ada 6 yang saya temukan. Pertama, melarikan diri dari mukan. Kristus ada di situ dan kita lari, menghindar dari Kristus, menjauh. Kita serius di tempat, orang, dan situasi yang tidak terduga. Berapa kali hal ini terjadi dan kita tidak mengenali Yesus. Dan lebih buruk lagi, memperlakukan Yesus secara buruk. Ketiga, menemukan makna dan identitas Yesus dan misinya dalam penjelasan Alkitab secara lengkap. Tanpa Alkitab kita tidak dapat mengklaim mengenal Yesus. Namun, berapa banyak umat Katolik, termasuk yang hadir di sini, yang menjalani hidup hampir tidak pernah membuka Alkitab. Keempat, mengenali Yesus dalam pemecahan roti, dalam perayaan Ekaristi kita. Pemecahan dan pembagian roti menunjukkan dimensi komunitas yang penting dalam perayaan itu. Menjadikannya persekutuan yang nyata bersama mereka yang hadir. Kelima, menanggapi pengalaman sentral Alkitab dan liturgi
dengan berpartisipasi dalam pekerjaan mewartakan pesan Kristus dan membagikan pengalaman kita tentangnya kepada orang lain, agar mereka juga dapat berbagi, membagikan, menyebarkan pengalaman mereka tentang Kristus. Keenam, menyadari pentingnya keramahan dan kebaikan kepada orang asing. Aku lapar dan kamu memberi aku makan, aku orang asing dan kamu menyambut aku. Yesus hadir secara khusus dapat ditemukan, dijumpai, kasihi dalam diri saudara-saudari kita yang paling hina. Saudara-saudari terkasih, adegan Injil tadi juga merupakan model misa. Mereka yang berjalan bersama di jalan, J besar, the way, Yesus, berkumpul dan bertemu dengan Yesus. Pertama, mereka bertemu dengan Yesus dia pada masa sekarang sebagai anggota tubuh Kristus untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan komitmen mereka pada masanya dan kita pada masa sekarang melanjutkan karya Yesus menyebarkan Injil, berbagi kasih sebagaimana yang dibuat oleh para rasul, dua murid itu setelah berjumpa dengan Yesus. Kita mohon rahmat, kekuatan, dan ketekunan agar kita terus-menerus berjalan bersama Allah. Kendati mata kita terhalang kadang-kadang dalam hidup harian mengenali Yesus, kendati kadang-kadang kita kecewa, sedih, dan kehilangan orientasi, kita terus menaruh harapan padanya, juga bersama Paus Leo ke-14 yang tidak pernah gentar, tidak pernah takut memperjuangkan perdamaian dan rekonsiliasi meski ada yang membenci, bahkan mengancam. Kita berdoa bersama Paus Leo untuk perdamaian, menyebarkan pesan Injil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.